Oke, pada video kali ini kita mau video unboxing. Sebenarnya udah selesai sih unboxingnya. Kita mau tes bikin video cara aktivasi kamera Hikvision yang wireless ya. Nih, mungkin masih pada banyak yang bingung ya. Kita ini sekarang lagi tes tipenya DS2D 2C400 MWG-W. Strip W garis miring W itu artinya dia wireless ya. Ini kameranya nih. Untuk setup awal, walaupun dia wireless, tetap harus pakai kabel. Nah, wireless yang kamera Hikvision ini belum support PoE. Jadi, dia dalam paketannya itu sudah terdapat adaptor powernya seperti ini nih. Ini udah dapat powernya. Adaptornya nih tuh, tinggal dicolokkan ke sini kemudian sambungin kabelan. Kenapa? Karena kita perlu aktifasi dulu kameranya pakai kabelan. Nanti setelah itu setelah aktivasi baru kita setting si wirelessnya. Pastikan misalnya kameranya mau dipasang di lantai 2. Nah, koneksi wirelessnya mungkin misalnya ada router atau access point-nya di lantai 2. Koneksinya ke router atau access point yang terdekat supaya signalnya itu sampai seperti itu. Nah, ini seperti ini nih. Kalau udah nyala. Ini kalau misalkan awal-awal dicolok, nanti dia ada kedip merah di sini. Kemudian ada kalibrasi, dia akan muter baru nanti dia kedip warna biru. Nah, artinya ini sudah siap dikoneksikan. Lalu kita di laptop atau komputer install aplikasi namanya SADV Tools nih. Jadi kalian bisa cek atau lihat di website, tulis aja, diketik di website Hikvision-nya ada tulisan download aplikasi SADV Tools. Nah, nanti ada linknya, tinggal download aja. Nanti seperti ini. Setelah diinstal di aplikasi SADV Tools, kalau misalkan di dalam jaringannya itu ada banyak perangkat kamera CCTV Hikvision, maka akan terdetek semua di sini. Contoh kita ada NVR, ada DVR, ada access control, ada video intercom, dan kamera-kamera lainnya. Nah, ini kameranya tipe yang ini nih. DS2D 2C400 MWG strip W. Nah, dia statusnya inaktif ya karena belum kita aktifasikan. Kita aktifasi dulu. Nah, kita di sini buat username buat passwordnya aja username karena default dia akan admin. Passwordnya apa? Kita lihat. Kita di sini @vip 2019. Oke, lanjut. Kemudian kita pilih klik activate yang warna merah itu. Oke, masih loading. Gagal koneksi. Ini soalnya laptopnya pakai wireless bukan pakai kabel. Jangan ya. Sabut dulu kalian. Rupanya Ini dia agak lembab. Dah, coba cek lagi di SAP. PoE switch. Kalibrasi nggak mau kameranya? Nah, udah kedetek lagi, kita langsung pilih. Oke, klik oke. Ini mah SADV lu kali. Matiin dulu wifi ya. Ini koneksinya kok nggak ada? Nggak lu colok. Oh iya. Tadi ada kendala di SADV-nya, kita ulang. Oke, aktivasi berhasil. Nih ya, the device is activated. Kemudian kita pilih klik DHCP dulu. Kita close kalau ada notif yang lain, kita pilih DHCP.
Tujuannya apa? Supaya kita mau dapat jaringan wireless IP address DHCP-nya dulu mengikuti jaringan. Biar nggak ada IP konflik dulu sama device yang lain. Jadi triknya begitu kita selesai aktivasi, kita pilih enable DHCP ini. Enable DHCP, kemudian kita masukin password dan klik modify. Yang paling bawah yang merah. Nah, parameter for ininya modification completed. Nah, sekarang kita cek dia IP address-nya berapa. Nah, jadi yang tersedia adalah 192.168.18.231. Langsung kita double klik ke kameranya. Nah, kita login dulu via web base. Kita login ke kameranya, username-nya admin, kemudian password yang tadi kita buat @tip 2019, kemudian pilih login. Nah, setelah berhasil login kayak gini, dia ada pilihan seperti ini, WLAN AP. Maksudnya apa sih WLAN AP? Jadi gini, si kamera ini bisa berfungsi sebagai wireless LAN, dalam arti sebagai access point untuk memperluas jangkauan signal wifi-nya. Kok bisa kayak gitu? Iya. Jadi kalau misalnya kamera ini kan wireless nih ya kan, terus kita kemudian ada pemasangan kamera wireless lainnya. Kalau WLAN AP ini diaktifkan, maka si kamera ini wajib menggunakan tarikan kabel. Nah, kenapa mau menggunakan kabel? Karena fitur wirelessnya dinonaktifkan. Jadi si kamera ini sebagai access point tambahan untuk memperluas signal jaringan wirelessnya atau jaringan signal wifi-nya. Contoh, misalkan di area yang satu ini dia masih memungkinkan dengan tarikan kabel, maka kalau mau bisa diaktifkan fitur WLAN AP-nya. Jadi si kamera ini berfungsi untuk memancarkan signal wireless lagi supaya lebih kuat, jadi sebagai access point. Nah, tapi dengan catatan kalau WLAN AP-nya mau aktif, dia harus menggunakan tarikan kabelan. Gitu. Jadi wirelessnya nggak akan bisa, karena ini berfungsi untuk memancarkan signal wifi. Dengan tujuan kalau bapak pasangnya lebih dari 2 atau 3, misalkan kamera satunya lagi yang jauh dari jangkauan kabel, itu dia bisa diperkuat signal wifi-nya ke device yang ini gitu. Itu fungsi dari WLAN AP. Tapi ini kan kita maunya itu pakai wireless. Jadi WLAN AP ini wajib dimatikan. Kalau ini diaktifkan ya dia mau nggak mau harus pakai kabel kameranya. Kayak gitu. Jadi si kamera ini berfungsi bisa digunakan sebagai access point tambahan kayak gitu. Biar kata mah kalau misalnya kita cuma butuh ya udahlah saya mau tambahin access point, tapi nggak usah pakai kamera ini aja, nanti kamera kedua Hikvision-nya itu connect wireless secara paralel ke kamera yang ini gitu. Jadi satu kamera ini punya dua fungsi, bisa untuk CCTV, bisa juga memancarkan atau memperluas signal wireless hotspot yang ada di lokasi. Dengan catatan si kameranya itu disambungkan dengan kabel. Kalau tanpa kabel dia nggak bisa fitur WLAN AP-nya, dia hanya bisa menangkap sinyal wifi saja. Nah, setelah kayak gini langsung kita pilih tadi no, kemudian enable kamera audio input yes. Kita pilih yes. Nah, nanti setelah itu dia akan seperti ini. Nah, cuman ini lihat gambarnya belum ada ya. Ini biasanya karena browsernya. Terus kemudian setelah ini gimana? Kita ngapain lagi ya kan? Bentar, kita cek dulu sampai dia mau gambar muncul. Ini biasanya cuma terhalang mode Internet Explorer mode supaya dia bisa gambar muncul kayak gitu. Nah, kalau ini udah ke IE mode, dia minta login lagi. Kita login lagi. Oh, dia nggak mau juga di IE mode. Ini browsernya kita daftarin dulu deh. Nah, solusi kalau misalkan masih nggak mau muncul gambar kayak gini, caranya kita kopas atau copy dari IP address-nya,
kemudian pilih titik 3 ini, kemudian pilih setting. Nah di bagian setting ini kita pilih ke menu default browser. Nah kemudian ini kan ada list nih beberapa IP address, kita tambahkan IP address dari kamera yang tadi ke sini kita add. Nah setelah kita add dia akan muncul listnya di sini 231 kan. Ini kita logout dulu, ini kan kita logout, kemudian kita close dan coba kita masuk lagi 92 atau 68 18 231. Nah coba kita login admin @pip 2019. Masih nggak mau, oke biar aja dulu. Terus kita lihat ke sini, kita pilih configuration. Nah setelah pilih, kita skip dulu yang tadi gambar di browser nggak mau kelihatan, kita pilih ke configuration, kita cek mainstreamnya oke, udah aman. Ini semua settingannya, resolusinya 4 MP, kemudian substreamnya juga oke, image my image. Nah karena di browser ini nggak mau kelihatan jadi agak susah, nanti kita coba pakai komputer yang lain. Biasanya ini kendala di browser aja. Day night switch-nya oke, auto. Nah kita pilih auto aja di sebelah sini supaya nanti dia akan ngikut sendiri. Nah yang paling sering kendala itu di masalah waktu, jadi begitu dinyalakan time settingnya jangan lupa dinyalain dulu. Nah ini pilihnya dia di Bangkok, Hanoi, Jakarta GMT 7. Kemudian kalau misalkan kita setting di laptop atau komputer yang dia jamnya udah benar, kita langsung ikutin aja sync with computer. Tapi setelah kita setting ini dulu nih, kemudian kita save. Nanti setelah itu dia jamnya akan menyesuaikan, tanggalnya, jamnya, menitnya, detiknya akan sama. Kayak gitu. Nah setelah itu baru kita pilih ke network. Nah di bagian network ini kita pilih di network settingnya dulu, kita lihat. Nah ini kita pakai LAN nih. Kalau WLAN kan tadi kita nggak aktifkan. Nih yang ini, kalau misalkan ini nih WLAN AP, jadi dia punya dua fungsi, ada LAN artinya dia menggunakan kabel, WLAN wireless jadi si kamera terkoneksi dengan wireless, atau WLAN AP. Kalau WLAN AP aktif dia harus wajib pakai LAN, nggak bisa WLAN biasa. Kenapa? Karena WLAN AP kan sini tadi fungsinya supaya dia bisa menjadi access point untuk device perangkat lainnya, memperluas jaringan signal WiFi-nya. Kita pilih WLAN, kita tes nih di DHCP, mau nggak? No IP address is used, ya kan, kayak gini kan tuh. Tapi ini biarin aja dulu, ini biarin aja, kita skip yang bagian 2 ini. Karena apa? Karena kan ini adalah WLAN ini kan aktif kayak, karena dia belum terkoneksi ke wireless, cuman masih terkoneksi pakai kabel yang ini yang aktif nih, yang 18231. Kita pilih ke bagian network service. Nah yang ini yang diaktifkan, WiFi. Kita klik WiFi, maka dia akan, nanti kita klik refresh, dia akan mendeteksi nih sambungan WiFi yang ada di lokasi. Nah kebetulan kita di sini ada SSID-nya WiFi CCTV yang ini, vipcc.id. Nah kita pilih yang salah satu, kita pilih yang paling strong aja, yang ini. Kita pilih yang klik yang ini, operation. Kita klik, SSID-nya nggak usah diubah. Nah ininya, enkripsinya ini juga nggak usah diubah. Tapi kalau mau kayak gini ubah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita cek yang defaultnya aja dulu, yang TKIP. Kalau nggak itu yang AES. Itu bedanya apa? Kita susah juga ya jelasin detailnya kayak gimana. Intinya yang penting dia connect aja, terus kita masukin password dari WiFi-nya. Kita masukin dulu ininya tadi TKIP, setahu saya pakainya AES ya, cuma kita coba AES dulu. AES terus Tekno. Oke, kita udah masukin password WiFi nya, kita langsung save. Nah
Kita lihat di sini, kita refresh. Nih keterangannya di sini connected, yang ini yang pertama. Oke, bener ya. Kita pilihnya yang AS, bukan yang TKIP. Setelah itu, dia udah otomatis connect ke WiFi. Nah, di sini sebenarnya kalau ada ini, kita coba pakai komputer aja. Kita lihat monitoring dari komputer sebentar. Kita pindah ke komputer, yang ini di logout, kita lihat hasil dari komputer. Nah, sekarang kita login di komputer. Nah, ini dia gambar kameranya ya. Oke, kita anggap kayak gini ya. Kameranya di sana. Tuh. Kameranya di sana. Nah, kalau dia sudah connect, dia warna birunya kedap-kedip seperti itu, dan ini hasil gambarnya. Kemudian, kalau dia sudah terkoneksi dengan WiFi, kita lihat. Tadi kan itu 18.231 ya. Nah, sekarang dia punya 2 IP address. Nih, kalau kalian bisa lihat nih. Ada yang 231, ada yang 240. Kenapa? Yang 231 itu yang tadi kita pakai kabelan, yang 240 itu yang wireless. Sekarang coba cabut kabel yang LAN-nya. Kita cabut kabelannya. Oke. Nah, kabelannya dicabut. Lihat, dia masih tetap warna biru. Ini masih tetap terkoneksi. Gambar tetap masih ada. Tuh. Karena apa? Lihat, ini icon wireless ini dia ada artinya kekuatan signal. Oh, dia signalnya 84% atau 86 kayak gitu. Dia sampai 100. Itu artinya menandakan dia signal wifi-nya masih menjangkau seperti itu. So, bantu pegang aja, so. Nih ya, kita cek. Ini kameranya dipegang sama tim di situ. Kita cek putar-putar kanan kiri. Nah, dia muter, lihat. Dia muter di sini. Nah, terus kita putar lagi. Nah, dia mau kalibrasi. Nih, lihat hasilnya gambarnya. Tuh, dia ke atas lagi mau. Kemudian dia ke bawah. Muter lagi kanan kiri. Nih, kita putar lagi.
Udah seperti itu aja. Nah, ini kan wireless. Ini udah koneksi wireless. Ini kita cek di SHDP. Lihat. Yang 231-nya hilang. Nih. Sekarang tinggal yang 240 karena tadi yang kabelannya udah kita cabut. Nih, kabelannya kita udah cabut nih. Ini kan tadi kita colok ke sini nih. Yang ini kan dicolok tuh. Nah, ini udah kita cabut. Jadi dia cuma terkoneksi secara wireless aja. Seperti itu. Sekarang udah berhasil. Udah seperti itu aja caranya. Lalu gimana caranya kalau misalnya udah kayak gini? Kan dia udah dapat IP nih secara wireless. Terus kita tinggal atau mau langsung digunakan ke NVR bisa. Kita login aja ke NVR. Contoh, ini kita login ke NVR nih ya kan. Kita login. Terus kita mau nambahin kameranya bisa banget, langsung aja. Kita login, kemudian pilih ke apa namanya network, kemudian pilih pilih mana tuh image ya. Bentar lupa. Nah, pilih ke sistem. Nih. Ntar ngeblur. Pilih login ke NVR-nya, pilih ke sistem, pilih kamera management. Nah, ini kan tadi ada yang misalkan yang nggak dipakai nih, ini kan 241. Nah, ini kan 240. Kita korbanin satu dulu deh. Kita contoh hapus dulu satu. Misalkan yang kamera ini D7 ya, yang D7 kamera 241 ini kita delete di sini. Nah, kita kurangin dulu satu. Kita tambahin tuh kamera yang tadi yang 192 168 18,240 ya. Nih yang ini kamera yang ini 240 nih. Kalau yang ini kita tambahin ke NVR, kemudian kita masukin password dari kameranya HPV 2019 sama HPV 2019. Nah, setelah kita klik OK. Nah, ini kan pertama offline dulu, kita refresh aja. Kita pilih ke caranya apa, kita klik ke security dulu, kemudian balik lagi ke kamera manajemen. Nah, 240 ini sudah online. Kita cek di live view. Di sini kameranya yang ini. Tadi ya. Tuh. Kameranya yang mana, yang itu. Nih, kameranya yang itu. Tuh, dia signalnya WiFi-nya 100 sampai 94. Dia naik turun ya. Kita cek dari NVR ini bisa nggak digerak-gerakin? Bisa. Kita pilih dulu ini ke jadi satu view. Nah, di sini di controller ini. Pegangin dulu. Kita pilih yang ini nih buat gerak-gerakin kameranya. Kita puter. Udah. Nah, kita putar lagi ke sini. Tuh. Bisa kan, kita tekan ke bawah, dia akan ke bawah. Kita tekan ke atas. Nah, dia ke atas. Nah, ini remote-nya dari sini PT Edge-nya. Tuh. Ini dari NVR ya. Nah, jadi walaupun misalnya si NVR ini kan pakai kabel, tapi kameranya kan wireless, bisa dikoneksikan. Yang penting dalam satu jaringan yang sama. Seperti itu. Tinggal di-add aja. Kita tahu IP address kameranya nih, ini kan pakai WiFi. Nih IP address-nya 240. Nah, ini tinggal dikoneksikan aja ke NVR. Ini tinggal panggil nih di sini seperti ini. Nah, itu caranya. Itu aja sih. Kalau fitur two-way audionya, kalau misalnya kamera two-way audio sebenarnya gampang. Nanti si kameranya tinggal add langsung aja ke HiConnect kayak gitu. Jadi sistemnya double add. Ada yang di add ke NVR-nya langsung, kemudian ada yang di scan barcode atau QR code langsung ke aplikasi HiConnect-nya supaya fitur two-way-nya aktif. Kalau misalnya kameranya support two-way audio seperti itu. Nah, ini secara langsung kan ini udah di-add nih ke NVR. Dia kan otomatis menyimpan. Kita lihat aja nih playback-nya nih ya. Tadi kan ada kurang lebih 1-2 menit lah ya. Kita pilih ke yang ini, kamera 01 yang ini. Pilih ini. Nah, kita klik jam yang terakhir.
Nih dia di sini ada jeda tuh yang barusan putus nih ya di bawah nih, kelihatan gak tuh yang ada jeda? Karena kenapa? Karena kan tadi kita sempat ganti kamera. Tuh. Ini ada jeda di sini karena di sini sebelumnya tadi kita ada sempat ganti kamera kan. Sebelumnya terkoneksi dengan kamera yang lain, kemudian ternyata malah yang ini. Kita cek nih playbacknya. Tuh langsung. Kalau misalkan kita black yang sebelah sini, kita klik playback, nah beda kameranya. Tuh. Dengan kamera yang ini berbeda. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita klik lagi yang ini, pakai kamera yang baru. Tuh yang ini, yang tadi kita tes. Yang ini. Yang ada di situ. Oke. Jadi seperti itu cara add ke aktivasi kamera wirelessnya, add ke NVR-nya. Nah, lihat ini kan playback itu masih jalan tuh. Kayak gitu. Sekarang kita delete lagi kameranya. Cuma saya lupa tadi yang 241 tadi. Nah, ini kita delete lagi 240 nya. Kita add lagi, kembalikan yang sebelumnya, yang 241. Oke. Semoga ini benar passwordnya, kalau lupa ya salah nanti kita ulang lagi. Kita cek. Dia masih offline, artinya passwordnya salah. Kita modify, berarti passwordnya kita cek, kita close, masukkan lagi. Kamera yang di showroom passwordnya apa ya? Iya. Oke, dia 2019. Lagi 2019. Oke, kita black sini. Nah, dia mau online. Oke, passwordnya udah benar. @VIP 2019. Jadi balik lagi kameranya ke yang ini nih. Kayak gitu. Oke, tapi kameranya tetap nyala nih. Itu tetap bisa dibolak-balik tuh. Bisa. Nah, itu bisa kita pindah-pindah karena masih aktif. Udah seperti aja caranya. Kalau mau dilanjut cara koneksi ke HiConnect-nya, ya gampang sih sebenarnya, tinggal langsung scan aja. Sebentar. Misalnya kalian udah punya akun HiConnect-nya ya. Kalian udah punya akun HiConnect-nya, kalian langsung login aja, atau misalnya udah login, buka aja aplikasi HiConnect-nya. Buka, terus pilih tanda plus ini, tanda tambah yang di atas ini nih. Kalian buka, pilih tanda tambah yang di sini. Kemudian pilih scan QR code. Nah, setelah scan QR code, kalian tinggal scan aja nih yang ada di sini. Nih, tuh. Ntar dia akan detect. Kita pilih yang ini kalau nggak salah. Kalau salah QR code-nya tinggal ulang aja. Nah, ini kan seperti ini tuh. Turn on hotspot. Nah, kan sini tulisannya nih already casting blue. Nah, ini kan udah kedap-kedip biru nih. Ya udah, kita tinggal langsung pilih aja already passing blue. Nah, terus dia minta konekin ke wifi ya. Kita kan udah connect ya kan. Tapi kita nggak apa, kita masukin lagi aja nih, masukin lagi passwordnya. Teknopoint. Nah, ini kemudian next. Kalau misalnya agak lama, kita back aja. Nah, kita retry dulu. Sebentar, kita retry.
Nah, kenapa misalkan kayak gini lama? Karena kemungkinan kita tadi belum diaktifin lagi WLAN yang ada di itunya, karena kan kita tadi setupnya langsung di komputer, jadi dimatikan karena kita kan kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu dan loading ini lama, solusinya gampang, balik lagi ke komputer, dicek WLAN AP-nya, kita coba nyalain dulu aja, ya kan? Ini kita pause dulu, kita cek dulu nyalain WLAN AP-nya. Kita kembali ke sini, kita ke menu configuration, kita pilih ke network. Nah, di sininya nih kita lihat Connect-nya belum diaktifin di network, total access. Connect-nya belum aktif, kita enablein dulu, kemudian kita refresh, kita bikin verifikasi kode dulu, samain aja verifikasi kodenya sama passwordnya ya, misalkan kayak gini. Nah, cuma mungkin ini V-nya lebih besar, jadi biar lebih unik. Kemudian setelah itu kita save. Setelah kita save, kita refresh. Kita pindah menu dulu dari sini, balik lagi ke sini. Kita cek sini, kita cek ini. Nah, ini kayak gini, dia masih tetap offline. Kita cek sini dulu sebentar. WLAN-nya ini. Nah, ini udah mau WLAN-nya, WLAN AV-nya ini. Oke. Ini kita enablein dulu. Passwordnya misalkan kita samakan aja VIP 2019. Bentar, baru kecil semua. Misalkan pakai add mau, nah kayak gini samain aja. Udah, kemudian kita save. Nah, jadi triknya kalau misal ini kan cara kalau misalkan pakai komputer, tapi kalau misalkan langsung dari situ, memang sepertinya AP-nya, WLAN AP-nya harus diaktifkan. Tujuannya supaya dia connect ke handphone dulu. Sekarang lanjut, kita balik lagi lewat aplikasi di handphone. Nah, lihat di sini mau nih kedetek kan WLAN AP-nya. Kita connect. Connecting, dia akan connecting ke sini. Wait sebentar, kayaknya masih refresh. Bentar, kita retry dulu. Next, WLAN AP. Customer video call. Kenapa? Dia pakai LTS. Kita ulang ya. Nih, kalau misalnya kita mau add dari handphone, ya kan? Kita klik tanda plus yang ini. Terus pilih send QR code. Kita scan aja. Tadi deteksi. Ulang sini. Scan yang ini. Oh, salah, QR code-nya. Yang ini. Nah, oke. Nah, dia minta verifikasi code nih. Ya kan? Kelihatan? Tadi kan kita udah buat nih verifikasi kodenya di komputer. VIP 2019. Nih kayak gini. Mana ya? Lah masih ngeblur. Nah, ini dia. Kemudian kita klik next. Nah, dia adding complete nih, langsung udah selesai sih sebenarnya kayak gini. Tinggal kita ganti jamnya ini GMT 7. Ini GMT 7. Nah, GMT 7. UTC 7 Bangkok Hanoi Jakarta.
Nih kelihatan UTC 7 Bangkok Jakarta. Kita pilih, langsung kemudian kita klik next aja. Nah, video two-way-nya mau diaktifin, nah klik ini, klik finish, dia sudah on. Udah selesai. Kamera udah di add. Nah, ini kenapa gelap kayak gini? Karena ini kayaknya sensornya deh. Bentar. Nah, di kayak gini kita cek, nanti kita lihat sensitivitas warna kameranya. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngobrol tuh audio-nya, kita tinggal klik yang ini aja nih, tinggal klik yang mikrofon. Halo, tes 1 2 3. Nah, kayak gitu udah. Halo. Nah, ini kalau kayak gini, kalau misalkan kita mau siren, nah kita klik ini aja. Nah, kita pilih yang ini, kelihatan nggak sih di layar? Ini kelihatan kan di layar nih. Nah, yang ini itu kalau misalkan kita mau nyalain sirennya secara manual, kemudian ini dia mau auto. Nah, supplement light-nya kita pilihnya itu color supplement acquisition-nya oke. Kalau kita pilih smart light aja supaya dia nanti yang menentukan sendiri dia kapan LED-nya nyala, kapan itu. Nah, ini kalau misalkan dia mau kita kasih berapa bunyinya gitu kan ya. Jadi dia bisa sirennya nyala manual, kita dengan klik yang ini. Kelihatan nggak di layar? Nah, icon yang ini untuk manual, ini untuk komunikasi kayak gitu. Halo? Tes 1 2 3. Feedback. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kamera ini itu udah support two-way audio dan juga sudah ada LED-nya juga kayak gitu. Tapi dengan catatan dia di-add langsung direct ke si iConnect-nya kayak gitu. Nah, setelah itu dia lampunya mati sendiri tuh. Lihat di layar di sini. Tadi kan sebenarnya ada LED-nya. Ya kayak gitu. Kalau misalkan dirasa kurang cukup cahaya, mungkin agak redup karena posisinya dia akan LED nyala. Seperti itu. Nah, ini kenapa bisa kayak gini, nanti kita cek, kayaknya ada settingan LED-nya yang salah. Nah, ini udah two-way audionya. Jadi bisa jadi kalau mau two-way audionya aktif, dia direct langsung add ke sini, terus nanti di add baru ke NVR atau DVR yang ada di lokasi. Sekarang kita cek dulu kenapa dia LED-nya kayak gini. Kita cek dari komputer. Nah, kita balik ke komputer, lihat di sini live view-nya. Dia yang aktif IP address-nya yang 231 ya. Nih kita cek sini. Kita cek yang 231 yang ini. Login. Nah, ini kita cek kenapa bisa kayak gini. Pengaturan configuration, kita pilihnya OS setting. Oke. Image. Nah, ini kayaknya gelap banget ya. Kita cek dulu dari next switch-nya. Sensitivity-nya 5. Oke. Supplement light-nya dia on. Nah, smart switch-nya dia smart. Like brightness contour-nya oke, dia nah WDR-nya kita aktifkan. Yes. Kemudian image-nya ini udah oke, video adjustment dia file oke. Nah, udah kayak gini, kita coba nanti restart, kita lihat itunya.
Cuman slide sebelumnya kita cek lagi nih koneksinya. Nah, WLAN-nya dia, lihat ini dia apa namanya udah aktif tapi kan masih dalam keadaan mati ya. Kita setting dulu. Oke, kita ke network lagi. Nah, wifi-nya kita nyalain. Tadi sempat kita matiin karena buat dia dikoneksikan ke handphone dia pakai kabel dulu. Kita koneksiin lagi ke sini. Pakai tipenya AS. Nah, kita masukkan passwordnya, terus kita koneksikan, kita save. Nah, dia di sini connected, statusnya refresh. Sini ada gambarnya di sini. Nah, ini gambar signalnya tuh. Gambar sinyal aktif. Kita cabut lagi kabelnya, terus nanti kita restart. Supaya settingan yang tadi itu dia mau. Ini kita cabut. Nih. Ini kita cabut. Jadi dia cuman pakai wireless aja tuh. Lihat udah dicabut. Ini gambarnya. Sekarang kita restart kameranya. Pilih maintenance. Oh iya, dia langsung hilang. Kenapa? Karena IP address-nya bukan 231 lagi. Ini IP address-nya yang balik lagi ke 240. Karena kan yang tadi kita pakai kabel. Oke, kita pilih ke maintenance. Kemudian pilih restart device. Kita lihat setelah restart kayak gimana hasilnya. Pada saat restart dia akan kalibrasi. Jadi si kameranya akan kembali ke bentuk sini muternya. Tuh nanti dia muter lagi sendiri. Nah, dia proses kalibrasi setelah dia di restart. Nah, kalau dia sudah connect ya dia akan balik lagi tuh kan kayak gitu. Nih, seperti ini. Kita lihat hasil gambarnya sekarang. Balik lagi ke sini. Login ke kameranya. Nah, sekarang dia gambarnya udah cerah. Kita klik lagi cari di sini. Kita lihat. Loadingnya agak lama, biasa koneksinya lemot. Oke, masih loading kayaknya dia. Kita coba refresh ulang dari sini. Nah, ini kan dia offline kan statusnya. Kita cek. Dia offline kayak gini. Mungkin ada error. Kita coba delete dulu aja. Salah, wait. Kita setting. Kita delete device kayak gini. Sekarang kita coba add. Mau nggak dia? Kayaknya sih nggak mau. Soalnya kalau untuk kamera wireless Hikvision dia nggak bisa direct ke Hikconnect pakai wireless. Dia wajib via NVR. Kalau mau direct secara ke Hikconnect itu dia harus pakai kabel. Maka tadi kayak gitu. Udah sih, saya baru ingat, baru konfirmasi. Semua kamera wireless Hikvision itu nggak bisa direct ke Hikconnect kecuali pakai kabel, karena dia wajib menggunakan NVR. Seperti itu. Tapi udah jelas ini dia kameranya, hasil gambarnya dan itu kameranya. Itu madepnya kayak gitu. Selesai.